남녀공학이다. Setelah perkelahian tersebut, Bu Guru Hakim bergegas menuju kelas dan memadamkan tas yang terbakar. Ia datang bersama wakil kepala sekolah dan wakil komisaris inspektur sekolah. Tak lama kemudian, Gamin dipanggil ke ruang guru untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai telah mengacaukan suasana kelas. Sementara itu, di tempat lain, geng Hanwul membawa Yonyu ke atap sekolah untuk menghadap Hanwul, pemimpin mereka. Hal ini dilakukan karena Yonyu dianggap telah mempermalukan nama geng setelah dengan mudah dikalahkan oleh Gamin. Dari kejauhan, Gan Yop, seorang siswa lainnya, mengamati kelompok Hanwul dengan penuh perhatian, menduga bahwa sesuatu yang besar akan terjadi setelah insiden ini. Di sisi lain, wakil kepala sekolah terus mendesak agar Gamin dikeluarkan dari sekolah, menudingnya melanggar aturan dengan melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, Bu Guru Hankyung memiliki pandangan berbeda. Ia merasa Gamin tidak bersalah karena hanya berusaha membela diri. Hankyung bahkan secara terbuka menegur wakil kepala sekolah, menuduhnya lebih memprioritaskan kepentingan wakil komisaris daripada memperhatikan kesejahteraan 800 murid di sekolah. Ia juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ini hanya dalam 2 hari ia mengajar, yang tampak dibiarkan begitu saja. Pernyataan Hankyung membuat wakil komisaris sekolah teringat bahwa Hankyung adalah guru yang pernah meraih peringkat pertama dalam seleksi perekrutan guru tahun lalu. Fakta ini mengejutkan wakil kepala sekolah. Wakil komisaris kemudian bertanya kepada Hankyung tentang rencananya untuk memperbaiki kondisi sekolah. Hankyung dengan percaya diri mengusulkan pembentukan kelompok belajar, sebuah ide yang berasal dari Gamin. Mendengar usulan tersebut, wakil komisaris akhirnya menyetujui rencana Hankyung. Keesokan harinya, Hankyung meminta Gamin dan Sehyun untuk mencari 3 siswa lain agar kelompok belajar dapat dibentuk secara resmi pada minggu berikutnya. Sehyun merasa pesimis bahwa mereka akan menemukan anggota baru, tetapi Gamin tetap bersemangat. Bersama-sama, mereka memasang pengumuman di beberapa tempat strategis di sekolah agar siswa yang berminat dapat menghubungi mereka, namun, tidak ada satupun murid yang merespons pengumuman mereka. Suatu hari, saat berada di perpustakaan, seorang murid yang dikenal menduduki peringkat ketiga dalam perkelahian mendekati Gamin dan Sehyun. Gamin awalnya mengira murid tersebut tertarik untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Namun, ternyata murid itu justru ingin menantang Gamin berduel. Ketika Gamin sibuk mencari formulir pendaftaran untuk anggota baru, ia tanpa sadar berhasil menghindari serangan dari murid tersebut. Lucunya, Gamin tidak menyadari bahwa dirinya sedang diserang. Secara tidak sengaja, murid itu pingsan setelah terkena hantaman lemari penyimpanan dokumen. Gamin yang polos tampak kebingungan, tidak mengerti mengapa murid tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri. Karena tidak ada siswa yang secara sukarela ingin bergabung, Gamin mengusulkan agar mereka mendatangi siswa-siswa lain yang dianggap memiliki keinginan untuk belajar. Gamin dan Sehyun kemudian mencoba mendekati beberapa siswa satu persatu. Namun, bukannya berhasil, mereka justru dihindari oleh siswa lain yang merasa takut dengan reputasi Gamin sebagai petarung yang kuat. Di tengah upaya mereka, Gamin bertemu dengan seorang murid baru, yang ternyata adalah Gan Yop, teman lama Sehyun saat di SMP dan siswa pindahan dari luar negeri. Saat Gamin menawarkan Gan Yop untuk bergabung, Gan Yop memberikan tanggapan yang tidak terduga. Ia menasihati Gamin dengan kata-kata yang mengindikasikan bahwa perbuatan Gamin bisa saja melukai orang-orang di sekitarnya. Gamin merasa bingung dengan maksud ucapan tersebut. Sementara itu, Guru Hankyung memperhatikan bahwa Yonyu, salah satu murid di kelasnya, tidak masuk sekolah sejak perkelahiannya dengan Gamin. Sebagai wali kelas, Hankyung memutuskan untuk mengunjungi rumah Yonyu. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati rumah tersebut tampak kosong. Kembali ke perpustakaan, Hankyung melihat Gamin dan Sehyun yang tampak kecewa karena belum berhasil menemukan anggota baru. Untuk menyemangati mereka, Hankyung mengajak keduanya keluar. Mereka pergi ke toko buku untuk mencari beberapa buku bacaan. Namun, hampir semua buku yang direkomendasikan oleh Hankyung ternyata sudah dimiliki oleh Gamin. Alih-alih membeli buku, Gamin malah lebih tertarik memilih beberapa pulpen. Saat di toko buku, Gamin menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Buku itu berisi filosofi seorang ahli bela diri terkenal dari Cina bernama Bruce Lee. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk membelinya.
Setelah selesai di toko buku, mereka melanjutkan dengan makan bersama untuk mempererat hubungan. Saat Han Kyung dan Sehyun melihat Gamin membeli banyak pulpen, mereka bertanya alasannya. Gamin menjelaskan bahwa ia memiliki kebiasaan unik, ia menggunakan pulpen yang berbeda untuk pelajaran tertentu, seperti pulpen khusus untuk matematika dan lainnya untuk mata pelajaran yang berbeda. Penjelasan ini terdengar aneh, tetapi justru membuat Sehyun dan Han Kyung tertawa karena kekonyolannya. Ketika Han Kyung berada di dalam lift, ia tiba-tiba menyadari bahwa buku milik Gamin ada di dalam tasnya. Sementara itu, Gamin baru menyadari buku tersebut terbawa oleh gurunya. Han Kyung mencoba menghubungi Gamin untuk mengembalikan bukunya. Namun, saat tiba di depan rumah, ia mendapati pintu rumah tersebut telah dirusak paksa. Ketika Han Kyung masuk untuk memeriksa, ia terkejut melihat Yeonyu bersama beberapa murid lain berada di dalam rumah. Yeonyu mengaku bahwa ia bingung harus berbuat apa karena pimpinan gengnya, Han Wol, memerintahkannya untuk membuat Han Kyung keluar dari sekolah. Saat Gamin mencoba menghubungi Han Kyung, Yeonyu tiba-tiba menyerang gurunya. Lampu rumah padam secara mendadak, dan Ganyop muncul untuk menyelamatkan Han Kyung. Ganyop berhasil membawa Han Kyung keluar, tetapi mereka dikejar oleh murid-murid lain hingga ke area parkir. Mereka bersembunyi di balik sebuah mobil, tetapi keberadaan mereka akhirnya diketahui. Han Kyung bahkan dipukul hingga pingsan oleh salah satu murid Ganyop, dengan marah, melawan murid-murid tersebut untuk melindungi gurunya, meskipun ia kalah jumlah. Di saat situasi semakin memburuk, Gamin tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Dengan keterampilannya, Gamin menggunakan senjata menyerupai nunchaku di mana dua tongkat terhubung dengan rantai dan berhasil mengalahkan murid-murid yang mengepung mereka dengan mudah. Setelah keadaan terkendali, Gamin memeriksa kondisi Han Kyung. Namun, Yeonyu mencoba menyerangnya dari belakang. Beruntung, Ganyop segera menyelamatkannya. Dengan penuh amarah, Ganyop menghampiri Yeonyu dan menuntut penjelasan tentang rencana Han Wol terhadap Han Kyung. Ganyop hampir kehilangan kendali dan berniat membunuh Yeonyu, tetapi Gamin menghentikannya tepat waktu. Setelah insiden tersebut, Ganyop memperingatkan Han Kyung untuk tidak mempercayai siapapun di sekolah mereka. Ia mengungkapkan bahwa wajah Han Kyung mengingatkannya pada ibunya, yang membuatnya semakin ingin melindungi sang guru. Ganyop juga berpesan kepada Gamin untuk mengubur dalam-dalam rencananya membentuk kelompok belajar di sekolah itu. Ia memperingatkan bahwa rencana tersebut hanya akan membawa masalah lebih besar. Setelah insiden tersebut, Gamin mengantar Han Kyung pulang ke rumah. Di dalam rumah, Han Kyung tampak ketakutan dan terguncang atas apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, salah satu muridnya datang untuk meminta maaf. Murid tersebut mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah Han Wol, karena jika tidak, ia sendiri yang akan menjadi target kekerasan geng tersebut. Han Kyung, meskipun masih trauma, memilih memaafkan murid itu dengan satu syarat. Ia harus menceritakan semua yang ia ketahui tentang rencana sebenarnya dan apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, di perpustakaan, Gamin dan Sehyun masih dengan sabar menunggu calon anggota baru yang tertarik bergabung dengan kelompok belajar mereka. Tiba-tiba, ponsel Gamin berbunyi, menunjukkan pesan dari seorang murid yang menyatakan minatnya untuk bergabung. Dengan penuh semangat, Gamin dan Sehyun segera menuju kelas tempat murid tersebut berada. Sesampainya di depan kelas, Sehyun meminta Gamin masuk terlebih dahulu sementara ia menunggu di luar. Namun, saat Gamin masuk ke kelas, ia terkejut mendapati bahwa kelas tersebut penuh dengan murid perempuan. Baru saat itu Gamin menyadari bahwa sekolah Yusung ternyata adalah sekolah campuran.